Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih khalimul mulk wal khadir ma sabaq wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Santriwan santri rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di bulan Ramadan pada tahun ini. Di pertengahan bulan Ramadan ini kita lanjutkan ngaji kita. Ini kita akan membahas tentang zakat fitrah yang menjadi kewajiban kita setiap orang yang mempunyai kelebihan di malam Idul Fitri. Nanti ada keterangannya. Kita awali dengan kita tawasul Fatihah. Kita doakan guru-guru kita yang telah mengajari kita dan kita yang belajar, kita yang ngaji. Mudah-mudahan ilmu kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia hatta akhirah. Dan kita doakan musannif kitab ini semoga kita mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari ilmunya musannif ini. Saya akan membahas bab zakat fitrah khususnya di dalam kitab Kifayatul Akhyar, syarah dari Takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Masyayikhuna dan ustadzina jami'an bulughina wa jami'an ta'alamu wa alama fi hadal mahad wa razaqana Allah ilman nafi'an min khulujin wa rizqan halalan wasi'an wa mutaqabbalan wa ribatan wa khusna khatimah wa lan hadrati musannif hadal kitab Syekh Imam Taqiyuddin Bakar Muhammad Hasbi al-Syafi'i Syekh Al-Ghazali Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab zakati, kita menerangkan tentang zakat. Tajibu, hukumnya wajib apa zakatu zakat. Fi khamsati asya'a, pada 5 perkara. Jadi zakat secara umum ya. Langsung az-zakatu, dari zakat yang dinamakan zakat filogoti dalam bahasa, secara bahasa itu an-numu, yaitu tumbuh, wal barakatuh, dan berkah ya, wa kasratul khairi, dan banyaknya kebaikan. An-numu wal barakatuh wa kasratul khair. Wa hiya, dari zakat fi syar'i, di dalam syara' atau istilah, itu ismun, nama, sebutan, dikodarin, untuk ukuran, minal mali, dari harta, makhsusin, yang dikhususkan, yusrofu, yang diberikan, di asnafin, kepada beberapa bagian, makhsusotin, yang sudah dikhususkan, yang sudah ditentukan, bisyaro, itu dengan beberapa syarat. Wasumiyah, dinamakan zakat ya, wasumiyah dinamakan wabidalika, dengan nama zakat, li anal mala, karena sesungguhnya harta iku yang dapat tumbuh, dapat berkembang, bi barakati ikhrajiha, dengan keberkahan mengeluarkan zakatnya ya. Terus di sini ada firman Allah kalau ta'ala, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul muflihun. Wa ataitum, dan barang siapa, wa perkara ataitum, yang kalian berikan, min zakatin, dari
kalian laksanakan min zakatin dari zakat turiduna yang kalian harapkan wajah Allah, ridwan Allah, faulaika maka yang seperti itu yaduhum mereka al-mut'aifuna orang-orang dilipat gandakan. Cuma kemudian wujub zakati kewajiban zakat sabitun telah ditetapkan bil kitabi di Al-Quran wa sunnati dan di hadis wa ijma'ul ummati dan kesepakatan umat, kesepakatan ulama, ijma' ulama. Kalau ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa atuz zakata dan tunaikanlah wa atu dan tunaikanlah az-zakata zakat. Ini dari dalilnya dari Al-Qur'an tentang kewajiban zakat. Wa min sunnati wa minas sunnati dan dari sunnah dari hadis. Ku hadisun hadis bunyal islamu ala khamsin, hadis yang sering kita dengar bunyal islamu ala khamsin, bunya di al-Islam ala khamsin atas 5 perkara. Wa minha dan dari salah satunya itu az-zakatu zakat. Walihada dan oleh karena ini kanat maka ada zakat ku ahadu arkanil Islam menjadi salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang sebagaimana kita ketahui ada 5 ya. Syahadat, sholat, terus zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Kita lanjutkan wa min man'iha wa huwa ya'taqidu wujubiha. Summa zakatu, kemudian zakat nau'ani terbagi menjadi 2 macam. Ahaduhuma salah satunya itu ya ta'alaku berkaitan bil badani dengan badan. Wahia yaitu dinamakan zakatul fitri, dinamakan zakat fitrah. Wasata'ati dan akan nanti dijelaskan mufassilat insyaallah ta'ala fi mahaliha pada tempatnya penjelasan zakat fitrah. Wasani yang kedua itu ya ta'ala aku berkaitan bil mali dengan harta benda. Wahia yaitu hadhil umuri salah perkara-perkara ini allati zakaraha syekh yang akan menjelaskan siapa syekh ya, mualif kitab ini mufassalatun dan secara terperinci fi mahaliha dalam tempat-tempatnya ketentuannya tentang zakat mal ya. Ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah zakat fitrah ya. Zakat fitrah yang memang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini ya. Di sini sebentar keterangannya. Faslun ay hadzal faslun wa tajibu dan hukumnya wajib apa zakatul fitri zakat fitrah bisalah sati asya'a dengan 3 perkara ya. Jadi zakat kewajiban zakat fitrah ini dengan 3 perkara. Al-Islamu yang pertama orang Islam, wa ghurubu syamsi dan terbenamnya matahari min akhiri yaumin dari akhir hari min Ramadan dari bulan Ramadan. Yuqalu dikatakanlah kepada zakat fitrah ya. Itu zakatul fitri zakat fitrah li annaha karena sesungguhnya itu tajibu wajib bil fitri dengan mensucikan dengan kesucian. Wa yuqalu dan dikatakanlah untuk zakatul fitri zakatul fitrati yaitu zakat fitrah ay khalqati yaitu makhluk yakni zakatul badani yaitu zakat badan li anaka sebelumnya tasgan nafsa yaitu dapat mensucikan jiwa ayat guruha yaitu dapat mensucikan jiwa. Summa kemudian al-aslu dasar dalil pokok fi wujubiha dalam kewajiban zakat fitrah
Itu sebagaimana yang diterangkan hadis rawahu yang meriwayatkan Syafi'i, Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu semoga dari siapa Allah anhuma, dari Ibnu Umar. Qala, berkata siapa Ibnu Umar, farada, telah mewajibkan siapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, pada zakat fitrah, min Ramadan, man kepada seorang, Ramadan, di bulan Ramadan, ala nasi, atas manusia, so'an, satu sok, min tamrin, dari kurma, atau so'an, atau satu sok, min syairin, dari gandum, ala kulli hurrin, atas setiap orang yang merdeka, atau abdin, atau hamba sahaya, zakarin, baik laki-laki, au unsa, atau perempuan, minal muslimin, dari orang-orang Islam, dari orang-orang Muslim. Summa surito, jadi selain tadi yang dalil Al-Quran tentang kewajiban zakat secara umum, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, ini dari hadisnya tentang kewajiban zakat adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, farada Rasulullah zakat al-fitri man Ramadan ala nasi so'an min tamrin, so'an min syairin, ala kulli khurin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimina. Jadi kewajiban bagi kita untuk menunaikan zakat fitrah. Suma surito, kemudian disyaratkan apa wujubuha, wajibnya zakat fitrah, al-islamu, dengan syarat Islam, liqaulihi, karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal muslimina, dari orang-orang muslim. Ya. Fala fitrah, maka tidak ada zakat fitrah ala kafirin, atas orang kafir, an nafsi, dari jiwanya. Wahal tajibu, dan apakah wajib alaihi, atas kafir, idza malaka, ketika memiliki abdan, hamba sahaya, musliman, yang muslim, fihi, di dalam zakat, fihi, di dalam kafir, fihi khilafun, dalam masalah ini, fihi khilafun, dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak, bagi orang kafir yang mempunyai hamba atau budak muslim. Terus selanjutnya wafi waktin wujubiha, wafi wakti wujubiha, dan pada waktu wajibnya zakat. Aqwalun, berbagai qaul, ada ruha yang telah menjelaskannya, wanaso, dan telah menentukan alaihi, atas waktu wujubiha, fil jadidi, siapa Syafi'i, Imam Syafi'i, fil jadidi, dalam qaul jadid, ana, sungguhnya zakat fitrah itu tajibu, hukumnya wajib, di ghurubi syamsi, ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Li'annaha, karena sungguhnya zakat fitrah itu mudhofatun, karena diidhofahkan ila fitri, kepada lafaz al-fitri, kama sebagaimana keterangan maroh telah lalu fi lafzil hadis, dalam lafaz hadis. Wasani, yang kedua itu annaha, sesungguhnya zakatul fitri kutaji, hukumnya wajib, bitulu'il fajri, dengan terbitnya fajar, yaumal aidi, pada hari raya Idul Fitri. Di annaha, karena sungguhnya zakatul fitri itu kurbatun, menjadi ibadah tata alaku yang berkaitan bila idi, kepada Idul Fitri. Wasalisu, ini keterangan yang ketiga, tata alaku bil amro, ini ya berkaitan dengan dua perkara. Falau malaka abdan ba'dal gurubi fala tajibu fitratuhu alal mushtari. Ini ada perkembangan masalah. Apabila seseorang memiliki hamba setelah terbenamnya matahari, maka tidak wajib baginya untuk zakat fitrah
ya, bagi orang yang membelinya. Alal qaulil adhar, menurut qaul yang lebih jelas. Wa kadza begitu juga laulida, jika dilahirkan lahu baginya waladun anak ba'dal ghurubi, setelah terbenamnya matahari, ya, setelah terbenam, anak lahir setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, aw tazawaja, atau dia menikahi seseorang, ya, perempuan setelah terbitnya matahari di akhir bulan Ramadan, falal fitrata, maka tidak ada fitrah, tidak ada kewajiban zakat fitrah bagi suami atau orang tuanya. Li adam idraki waqtil wujubi, karena dia tidak mendapati, tidak menemui waktu wajibnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wallahu ta'ala yang lebih mengetahui. Qala, berkata siapa musannif, wa wujudul fadli, dan adanya kelebihan anqutihi, dari makanan pokoknya, wa quti iyalihi, dan dari makanan pokok keluarganya, fi dzalikal yaumi, pada hari tersebut, di akhir hari bulan Ramadan, dia mempunyai kelebihan harta, ya, makanan pokoknya. Wa yuzaki, ini syaratnya, ya, adanya dia mempunyai kelebihan harta. Maksudnya dia punya harta yang bisa dimakan dan ada lebihnya. Berarti kalau tidak ada, ya tidak punya kewajiban zakat. Wa zakat, dan membayar zakat an nafsihi, dari jiwanya, dari dirinya, wa aman, dan dari orang-orang talzamahu, yang wajib baginya apa nafaqatuhu, nafkahnya, minal muslimin, dari orang-orang muslim, dari keluarganya, anaknya, istrinya, dan orang-orang yang jadi tanggungannya, tanggungan nafkahnya. Keterangannya hadza, ini huwa sababu asalisu, ini adalah menjadi sebab yang ketiga, ya, selain Islam wa qurbu syahri akhir min Ramadan, juga ada wujudul fadli an qutihi wa quti alihi fi dzalikal yaum. Ini adanya kelebihan untuk dirinya dan keluarganya di hari tersebut, gitu ya, menjadi sebab yang ketiga li wujubi zakatil fitri, untuk wajibnya zakat fitrah, bahwa al-yasar, dan ini adalah yang mudah. Fal mu'sir, ya, bahwa al-yasar, orang yang mampu, ya. Fal mu'sir, bagi orang yang tidak mampu, la zakat alaihi, maka tidak ada zakat atau tidak membayar zakat pada hari tersebut. Kalau Ibnu Munzir bil ijma'i, berkata Ibnu Munzir bil ijma'i, dengan ijma', ya. Wala budan, dan wajib min ma'rifatil mu'siri, ini dari takrif, dari pengertian orang yang tidak mampu, gitu ya, untuk membayar zakat, berarti tidak wajib untuk membayar zakat. Wahwa, yaitu seseorang, kuluman, setiap orang, lam yafdil atau lam yafadil, yang tidak berkelebihan, tidak punya kelebihan, an putih, dari makanan pokoknya, wa putiman, dan makanan pokok bagi orang-orang talzamahu nafaqatuhu, talzamahu, yang wajib baginya apa nafaqatuhu, nafkahnya, adamian, baik itu manusia karena awgari atau selain adanya. Lailatul Idi, pada malam Idul Fitri, wa yaumihi, dan hari raya Idul Fitri. Itu wama, perkara yukhrijuhu, yang dikeluarkannya fil fitrati, dalam masalah zakat fitrah. Wa huwa mu'sirin, maka orang tersebut disebut orang yang mu'sir, yang tidak punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Selanjutnya ini tentang kewajibannya, gitu ya, bagi orang Islam, bagi terus di akhir bulan, di akhir hari di akhir hari Ramadan, terus dia punya kelebihan dari makanan pokok dan untuk dirinya dan keluarganya, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Fayukhriju, maka dikeluarkan
mengeluarkan siapa ya muzaki ya, orang yang membayar zakat soan satu sok min quti baladihi dari makanan pokok di daerahnya ya. Satu sok itu waqadru perkiraannya satu artolin 5 ritel wa thuluthun dan 3 ritel bil Iraqi menurut timbangan di Irak gitu ya. Min man seseorang wajabat yang wajib alaihi bagi atasnya wa zakatul fitri zakat fitrah yalzimahu maka yalzamahu maka wajib baginya atau wajib ya baginya ayakhruja untuk mengeluarkan soal satu soal min kutihi dari makanan pokoknya di hadis Ibnu Umar dari hadis Ibnu Umar al-mutaqaddam yang telah dibahas sebelumnya bahwa satu artolin yaitu 5 ritel waktu lusun dan 3 ya. Bil Iraqi dalam timbangan Irak ya. Wa waznuhu situmi'ati dirhamin dan timbangannya 600 dirham wa salasatun watas imuna dan 93 dirham wa thulutsu dirhamin dan sepertiga dirham. Wahada adapun pendapat ini indah Rafi menurut Imam Rafi ya, ini mengeluarkan wasaluna dirhaman ini menurut Imam Rafi. Fa'alama atas perkara sohahu yang mensohihkan siapa Nawawi Imam Nawawi yakun ada pasok ya yakun pasok satu sok itu situmiatin wa khamsuna wa dirhaman itu 600 khamsatu wasamanina dan 85 dirham. Masalah tentang berapa zakat atau ukuran yang dikeluarkan ketika membayar zakat fitrah mungkin sudah kita ketahui. Banyak yang kalau dikonversi kepada kilogram itu dengan 2,5 kilogram beras ya, karena makanan pokok kita adalah beras, maksudnya beras yang dimasak menjadi nasi gitu ya. Tapi bahan pokoknya beras, berarti 2,5 kilogram atau kalau di liter itu 3,5 liter ya. Yang wajib kita keluarkan untuk menunaikan zakat fitrah ya. Ketika sudah masuk bulan Ramadan berarti sudah bisa untuk membayar zakat fitrah. Adapun waktu wajibnya adalah ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kaitan dengan ini berarti menurut mazhab Syafi'i zakat fitrah itu harus dikeluarkan dengan makanan pokok ya. Berarti kalau di kita makanan pokoknya dengan bahan dasarnya beras ya, berarti yang harus kita keluarkan adalah beras ya dengan ukuran 2,5 kilogram atau 3,5 liter ya. Jadi kalau ya kita keluarkan zakat fitrah kita dengan beras 2,5 kilogram atau 3,5 liter ya. Mungkin sudah setiap tahun kita tunaikan zakat fitrah kita ya, kita niatkan bahwa itu an ukhrija zakatul fitri ya, bahwa itu aku niat an ukhrija untuk mengeluarkan zakatul fitri zakat fitrah ya, an nafsi dari diriku ya, bagi orang yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarganya, anak istrinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, an nafsi, an zauji ya, an zaujati ya, an waladi ya, dari istrinya, dari anaknya atau dari orang-orang yang jadi tanggungannya. Diniatkan, aku meniatkan mengeluarkan zakat fitrah untuk
aku, untuk anakku, untuk istriku dan sebagainya. Ya. Dikeluarkan dengan ukuran tadi 2,5 kilogram beras. Adapun yang mungkin jadi pembahasan ketika sekarang mungkin ada yang ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan apa? Dengan uang, ya berarti tidak menggunakan mazhab Syafi'i yang mewajibkan zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Kalau kita dengan beras, ya berarti kita mengikuti mazhab Hanafi, ya. Hanafi yang membolehkan zakat fitrah itu dengan uang. Adapun ukurannya kalau di mazhab Maliki itu jika dikonversi dengan kilogram yaitu dengan 3,8 kilogram. Ya. Berarti kalau kita ingin membayar zakat fitrah dengan uang berarti ikut dengan takaran yang ada di mazhab Hanafi yaitu 3,8 kilogram. Nilai atau qimah harga daripada berasnya 3,8 kilogram. Ya kalau misalkan 1 kilo itu 10.000 ya tinggal dikalikan 3,8 kilogram berapa. Atau misalkan beras yang 9.000 per kilonya 3,8 kilogram berapa. Ya berarti kalau dengan uang harus mengikuti ketentuan dari atau takaran yang ada di mazhab Hanafi yaitu 3,8 kilogram. Ada juga yang mengatakan kalau di mazhab Hanafi itu tidak, yang dikeluarkan adalah bukan dari beras tapi dengan gandum, dengan kurma atau dengan zabib itu anggur kering ya. Berarti kalau 3,8 misalkan kurma 3,8 kilogram, misalkan 1 kilonya 50.000 ya sekitar hampir berapa 180.000 untuk satu orang ya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ya, harus ketika mengikuti mazhab Hanafi yang membolehkan dengan uang ya berarti harus takarannya dengan barang-barang yang dikeluarkan atau yang dikeluarkan zakat fitrahnya yaitu dengan gandum, dengan kurma atau dengan anggur kering misalkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga ya bisa ditakarkan dengan 3,8 kilogram tapi dengan beras nilai 3,8 kilogram beras ya. Jadi jangan sampai kita mau zakat fitrah dengan uang tapi dengan takarannya ukurannya mazhab Syafi'i yang 2,5 kilogram ya 2,5 kilogram misalkan zakatnya dengan uang tapi dengan takarannya mazhab Syafi'i ya ini nanti menjadi talfik itu mencari enak dalam pendapat mazhab yang enaknya saja yang diambil tapi tidak memenuhi ketentuan dari mazhabnya masing-masing gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita mau berzakat fitrah ya karena makanan pokok kita beras ya dengan beras 2,5 kilogram atau 2,7 ya atau 3,5 liter atau 3,7 mungkin untuk zakat fitrah dengan beras atau mungkin dengan uang berarti senilai 3,8 kilogram beras ya. Ada yang mungkin mengikuti pendapat satunya lagi dengan 3,8 kilogram yang sering ada di kita yaitu kurma misalkan 3,8 kilogram kurma ya lumayan kalau 3,8 kurma itu hampir 100 ya 70 atau 80 atau 170-80 ribu rupiah satu orang. Misalkan satu keluarga ada 5 dikalikan saja gitu ya. Ya mungkin itu yang kita bahas tentang zakat fitrah. Mungkin ada yang bertanya bagaimana ketika zakat fitrah dengan menggunakan uang kemudian ditransfer gitu ya. Kan sekarang
untuk tidak bertemu langsung gitu ya, ditransfer ya. Langkahnya yang pertama ya kita niat ya, ketika akan mentransfer uangnya kepada amil gitu ya, niat saya ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarga, untuk diri, keluarga, untuk anak, istri dan semacamnya dan sebagainya. Kemudian transfer, kemudian ketika sudah transfer nanti minta kirim bukti transfernya. Nah, kemudian minta keterangan dari amilnya yang menerima zakat kita. Ya mungkin itu secara simpelnya kita niatkan, kemudian kita transfer, kemudian kita kirim bukti transfernya dan kita minta keterangan. Setelah kita kirim, kita minta keterangan dari orang yang kita transfer atau yang ada yang menjadi panitianya dari panitianya. Begitu yang berkaitan dengan zakat fitrah. Mungkin yang waktu sekarang mungkin lebih simpelnya ya ketika zakat fitrah dengan uang ya, tapi harus hati-hati ya, tadi itu jangan sampai talfik ya, berarti kita ketika dengan uang harus mengikuti takaran ukuran yang sebagaimana yang di mazhab Hanafi ya, berarti 3,8 kilogram senilai uang senilai itu gitu ya. Mungkin demikian yang kita bahas tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan zakat fitrah kita, keluarga kita ya, baik anak, istri dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, karena ini menjadi kewajiban kita ketika kita mempunyai kelebihan makanan pokok di akhir hari, di akhir bulan Ramadan. Mungkin dari saya banyak kesalahan, banyak pendapat yang mungkin agak gimana, mungkin dari saya mohon maafkan. Mudah-mudahan ini menjadi kemanfaatan buat kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Allahumma afiqna wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.